Morning everyone, selamat pagi rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di GPD USA. Apa kabar semuanya? Kita percaya kita semua aman dalam perlindungan Tuhan, dan puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah doa kita pada pagi hari ini. Dan dimanapun kita berada, kami juga mengucapkan selamat bergabung para pemirsa seluruh jemaat Tuhan di mana saja berada. Kita percaya Tuhan Yesus pasti akan memberkati kita semua dalam ibadah, doa, dan puasa sepanjang hari ini. Dan puji Tuhan, yang akan memimpin ibadah pagi hari ini sudah hadir bersama kami, keluarga hamba Tuhan, Pastor Robinson dan Ibu Pendeta Nela Turianan. Saya serahkan acara seterusnya kepada Ibu Pendeta Nela yang akan memimpin kita dalam pujian penyembahan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya bahwa semua kita merasakan kebaikan Tuhan, semua kita merasakan kedahsyatan Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, kita mau siapkan hati kita, kehidupan kita, kita mau memuji Tuhan. Tuhan rindu hati yang benar-benar terbuka mau menerima Dia ya saudara. Dalam pujian dan penyembahan kita mau tinggikan nama Tuhan. Mari sebelum kita masuk lebih jauh, kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya pagi ini, atau dalam waktu apapun dimanapun masing-masing kami berada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu beserta kami. Engkau Tuhan yang selalu bersama kami. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan bekerja melawat setiap kami. Kami rindu suasana surga nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Berkaryalah Tuhan saat pagi hari ini Tuhan. Waktu kami di Amerika Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu dalam pujian kami, penyembahan kami terlebih dalam firman-Mu. Kami luaskan kuasa-Mu bekerja. Seluas-luasnya kuasa Roh Kudus bekerja melawat setiap kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami buka doa pagi kami waktu Amerika dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita mau angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Amin, Yesus. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalan sepanjang hidup. Haleluya. Hanya dekat Allahku ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan, keselamatanku. Sekali lagi katakan, hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalan sepanjang hidupku. Amin, Jesus. Hanya dekat Allahku ada kekuatan baru.
Kaulah perlindungan, keselamatanku. Amin. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu sekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, indah bersamamu Tuhan. Haleluya, Jesus. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu. Oh, haleluya. Yesus, Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan Tuhan, Kau yang layak dimuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Tuhan yang hidup. Haleluya, ya Roh Kudus, Roh Kudus, kami rindukan Engkau. Kau Allah yang ajaib di hidupku. Oh Tuhan, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, Kau yang besar, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh, haleluya.
Kau sumber segalanya, Kau sumber kekuatan kami. Amin. 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 Tuhan, glory, glory. Haleluya Tuhan. Dahsyat Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa. Amin. Tuhan, Engkau terlalu baik Tuhan. Kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Ketenangan di hati kami hanya ada di dalam Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup melakukan segala hal-hal yang dahsyat dalam hidup kami. Haleluya Jesus. Bahwa kami untuk selalu cinta Tuhan. Bahwa kami untuk selalu tetap setia Tuhan. Amin Jesus. Haleluya Yesus. Amin. Amin, amin Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Tetap cinta. Katakan dari setiap hati saya dan saudara. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Sekali lagi katakan, ku tetap cinta. Tetap cinta. Amin Tuhan. Oh, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Bahwa kami tetap setia Tuhan. Tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya.
hari, apa yang ku miliki, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta Tuhan, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami minta kesediaan Bapak Pendeta Albertiko Alu untuk bawa kita dalam doa firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami semua yang ada di platform ini yang mengikuti persekutuan doa kami di pagi hari, kami boleh ada sebagaimana kami ada, bahkan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Bahkan teristimewa kami pun boleh menikmati akan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu saat ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya firman-Mu tidak akan lalu dengan sia-sia. Firman-Mu tidak akan memukul angin, tetapi firman-Mu boleh menjadi bagian kami di saat ini. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi untuk semua kita. Hari ini setiap hamba-hamba Tuhan, bahkan mungkin umat-umat Tuhan yang menyaksikan lewat Facebook Live. Selamat pagi waktu Amerika dan selamat sore waktu Indonesia. Puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi dalam doa pagi setiap Jumat waktu Amerika. Dan saya percaya semua kita yang hadir pada hari ini, baik lewat Zoom maupun Facebook Live, kita adalah orang-orang yang senantiasa selalu diberkati Tuhan dengan kekuatan, dengan kesehatan. Puji Tuhan, hari ini kita tidak berlambatan, kita langsung melihat firman Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, percayakan pelayanan hari ini melalui pimpinan GPD USA, bahkan juga melalui hamba-hamba Tuhan yang telah dipercayakan menangani doa pagi atau doa Jumat dalam setiap minggu yang dipercayakan. Puji Tuhan. Kita langsung melihat dalam Alkitab kita, dalam Yohanes pasalnya yang ke-5, Injil Yohanes pasal 5, kita akan melihat dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7, ya, atau ayat yang ke-8. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, firman Tuhan berbunyi demikian, saya akan membacakannya. Saudara bisa menyaksikan di dalam Alkitab saudara yang saudara punya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu.
Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya bahwa cerita firman Tuhan ini sudah sering kita dengar, dan saudara, ini menjadi menjadi juga salah satu firman yang mungkin kita sering sampaikan atau saudara sering kita khotbahkan. Tapi hari ini mari kita melihat lagi ya bagaimana kuasa Tuhan yang bekerja di setiap lini, di setiap musim kehidupan setiap orang ya. Kalau kita melihat bahwa apa yang terjadi dalam cerita ini, dan saudara, kita betul-betul tahu, sebab saya tadi katakan bahwa kita sering mendengar, bahkan kita mungkin sering mengkhotbahkan ya. Tapi dari sini kita melihat bahwa bagaimana cerita ini, di mana ada seorang saudara ya yang lumpuh ya, lumpuh. Kata firman Tuhan, dia sudah begitu lama, sudah kurang lebih 38 tahun dalam saudara pergumulannya, dalam sakitnya, dalam ketidakberdayaannya. Dan pada akhirnya saudara, kita melihat dia menunggu dan menanti penyembuhan atau kesembuhan di kolam ya. Di tempat itu ada tafsiran berkata bahwa sudah kurang lebih 38 tahun di situ ya saudara, dia menanti masa mujizat kesembuhan, tetapi ternyata masa penantian yang dia tunggu selama ini itu tidak terjadi. Justru dia disembuhkan bukan dari goncangan kolam itu, tetapi justru ketika Tuhan datang melawat dia. Nah, saudara, kita akan melihat beberapa hal dari cerita ini ya, dari Yohanes pasal 5 ayat 1 dan seterusnya ya. Apa sih yang dihadapi orang ini ya? Orang ini menghadapi saudara satu penyakit ya yang membuat dia tidak bisa bergerak. Yang kita tahu bersama adalah lumpuh, kata firman Tuhan. Nah, penyakit ini membuat dia tidak berdaya ya. Penyakit ini dia membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa ya. Dia menghadapi kesulitan demi kesulitan ya. Aktivitasnya terbatas untuk dia melakukan setiap ya saya boleh katakan mungkin pekerjaan, mungkin hal-hal yang dia rindukan untuk dia lakukan. Tetapi saudara, karena dia lumpuh, maka dia akan terhenti, maka dia tidak bisa bergerak dengan bebas, sebab ada sesuatu yang membuat dia terhalang, ada sesuatu yang membuat dia terhambat untuk melakukan aktivitas, sebab dia sakit, lumpuh ya. Kelumpuhan yang dialami membuat dia seperti ada di penjara. Tidak bisa kemana-mana, ruang lingkupnya terbatas. Sebab di dalam dirinya ada penyakit. Di dalam dirinya bahwa dia ternyata lumpuh. Dan kata firman Tuhan tadi, bahwa saudara, kelumpuhan yang dialami itu sudah 38 tahun. Ini cukup lama. Ya, cukup lama saudara. Ini waktu yang cukup lama yang dialami ya, penderitaannya, pergumulannya, penyakitnya. Saya boleh katakan krisis yang terjadi di dalam hidupnya. Ya, 38 tahun bahwa orang ini lumpuh. Tidak dijelaskan umur berapa dia, tetapi Alkitab mencatat 38 tahun. Nah, saudara, saya mau berkata begini, bahwa di dalam hidup kekristenan banyak juga ditemukan kenyataan orang Kristen yang saya boleh katakan lumpuh secara rohani. Tidak sedikit orang Kristen berhadapan dengan persoalan, dengan pergumulan, dengan masalah, kesulitan, krisis, membuat dia tidak berdaya, ya, membuat dia tidak bebas, membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga dari pergumulannya, dari masalahnya, dari tantangan yang dihadapi, dari krisis yang dihadapi,
Saudara, dia seperti terpenjara, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Kenapa? Karena tadi saya katakan bahwa lumpuh secara rohani. Saya boleh berkata juga begini kepada setiap kita hari ini, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di Facebook Live. Mari kita memperhatikan kehidupan kita secara pribadi. Apakah di dalam kehidupan kita, bagian hidup kita, adakah sesuatu yang lumpuh? Yang saudara tidak bekerja secara maksimal, tidak bisa bergerak, yang tidak berfungsi dengan benar? Mungkin ada bagian di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rohani kita, sudah tidak berfungsi lagi. Lumpuh. Ya saudara, mungkin persekutuan kita dengan Tuhan sudah mulai lumpuh. Mungkin hubungan kita dengan Tuhan sudah mulai lumpuh. Mungkin doa-doa kita kepada Tuhan juga sudah mulai lumpuh. Tidak berjalan seperti pada 20 tahun lalu, 15 tahun lalu. Dulu saya pemuji, dulu saya penyembah, dulu saya penginjil hebat. Tetapi hari-hari ini, mungkin ada sesuatu yang saudara membuat itu tidak berfungsi dengan maksimal. Oh, itu masa lalu. Nah, saudara, kita melihat, kita belajar di apa yang dialami oleh orang lumpuh ini. Ya, saudara, mungkin juga dalam kehidupan kita. Dalam hal bersekutu, dalam hal saudara beribadah, mungkin sudah mengalami kelumpuhan secara rohani. Ibadah menjadi satu rutinitas, tidak ada apa-apa, tidak merasakan apa-apa. Ya, orang lumpuh ini dia tidak bisa bergerak sebab terbatas. Dia tidak, saudara, bisa melakukan aktivitas yang semaksimal mungkin sebab dia seperti ada dalam satu penjara di mana dia tidak berdaya dengan keadaan yang terjadi di dalam hidupnya. Ya, mari saudara, kita melihat keberadaan hidup kita. Mungkin kesetiaan kita masa lalu sudah berbeda dengan sekarang. Dulu saya berapi-api, dulu saya bersemangat, terus saya bernyala-nyala dalam setiap kesetiaan saya terasa. Tapi sekarang mungkin itu tidak ada lagi. Ya, cuma menjadi satu kesaksian. Ya, mungkin juga saudara dalam hal ketekunan kita, ya, sudah mulai pudar dan memang mungkin sudah pudar. Ya, semangat dalam melayani yang dulunya kita dahsyat dan luar biasa, tetapi sekarang mulai lumpuh, sekarang mulai tidak berdaya dengan keadaan, dengan situasi, mungkin dengan saudara kesibukan kita. Mari kita mau melihat dari keberadaan hidup kita. Kalau ada sesuatu yang mulai lumpuh, yang mulai tidak bergerak, yang mulai tidak maksimal, ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Mungkin kerinduan atau semangat kita dalam kita, saudara, memberitakan firman Tuhan, melayani Tuhan, mulai pudar. Hilang semangatnya, tidak bergairah, sudah tidak antusias lagi. Ada sesuatu yang mulai lumpuh dalam kehidupan kita secara rohani. Atau saya boleh katakan juga di dalam hal hubungan, ya. Dulu saya begitu kuat, saya lemah lembut, saya sabar, tetapi sekarang mungkin saya cepat emosi, saya cepat marah, ya saudara. Kesabaran sudah mulai pudar, bahkan lumpuh, tidak lagi seperti dulu. Kelemah lembutan saya, kehidupan saya di dalam kasih, kelemah lembutan, ya saudara. Dulu saya lemah lembut, tapi sekarang sebaliknya cepat marah dan sebagainya. Sudah lumpuh, saudara, secara rohani. Ya, hubungan mungkin antara suami terhadap istri, dulu masih 10 meter, hai mam, sekarang mulai berubah, saudara, dengan situasi, dengan keadaan. Ya, hubungan antara orang tua dan anak, antara sesama, ya, terhalang, terhambat. Bahkan sudah tidak seperti dulu lagi. Ada sesuatu yang lumpuh, yang terhalang, yang terhambat dengan mungkin keadaan-keadaan yang sehingga membuat saudara kita tidak bisa melakukan itu secara maksimal. Ataupun yang membuat kita lumpuh secara hidup, secara rohani, saudara. Mungkin hal-hal yang bersifat cara hidup, ya, gaya hidup, kebiasaan-kebiasaan yang dulunya saudara bukan seperti, tapi karena jadi kebiasaan, maka saudara lama-kelamaan pada akhirnya saudara itu tidak bisa membuat kita terlepas, dan pada akhirnya saudara
kita pun lumpuh secara rohani. Tidak bisa berdaya dengan keadaan itu. Paradigma, cara berpikir lama, dan sebagainya. Mari kita melihat bahwa kalau orang lumpuh ini, dia mengalami penyakit ini, ya, dia tidak bisa berdaya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Adakah sesuatu yang seolah-olah mulai lumpuh dalam kehidupan rohani kita, kehidupan iman kita? Mari, saudara. Yesus katakan di dalam ayat 8 tadi, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Kita masih memiliki kesempatan, saudara, ya, bahwa selama kita hidup, ada hal-hal yang lumpuh, yang tidak maksimal, yang tidak berdaya dengan keadaan, dengan situasi. Kita masih punya kesempatan. Sebagaimana orang ini, ya, sekalipun kata firman Tuhan, dia 38 tahun, ya, 38 tahun dia menderita, ya, di dalam, saudara, kehidupannya, di mana dia tidak berdaya selama, saudara, durasi waktu yang cukup lama, ya. Dia cukup lama. Kata satu penafsir berkata bahwa kurang lebih 38 tahun dia ada di sekitar kolam Bethesda, menanti bagaimana dia bisa sembuh. Dia ada di sana. Ini bukan waktu yang pendek, tetapi waktu yang cukup lama, ya. Di dalam perjalanan kehidupan kita, saudara, Tuhan bekerja dengan waktunya Tuhan, ya. Dia bekerja dengan waktunya Tuhan. Kalau orang ini boleh menanti 38 tahun, dan pada akhirnya, saudara, di waktu tahun ke-38, dia mengalami kebebasan, dia mengalami, saudara, kelepasan, dia mengalami kemenangan, dia mengalami jawaban, ya. Sebab apa? Sebab Tuhan datang melawat orang ini. Saya percaya bahwa sampai hari ini lawatan Tuhan, mujizat Tuhan, saudara, belum selesai, ya. Hal-hal yang daripada Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, masa depan kita, mimpi-mimpi kita, bahkan, saudara, rancangan Tuhan buat kita, ya. Dia memiliki waktu yang luar biasa untuk setiap kita, bahwa waktu Tuhan belum tentu waktu kita, ya. Itu sebabnya mari kita terus tetap di dalam Dia, ya. Dan kita percaya bahwa mujizat masih ada, ya. Kelepasan masih ada, ya. Kesembuhan masih ada, jawaban masih ada, jalan keluar masih ada, kekuatan masih ada. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita, siapapun kita yang mungkin mengalami pergumulan, kesesakan, kesulitan, yang mengalami situasi musim kehidupan yang membuat seolah-olah kita tidak berdaya, ya, ataupun ikatan-ikatan yang membuat kita tidak berdaya. Percayalah bahwa Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkan. Dia ada di omnipresent. Nah, kita lihat juga, saudara, apa yang dialami atau apa yang terjadi dalam kehidupan orang lumpuh ini. Di dalam ayat 3 kata firman Tuhan, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Kita melihat, ya, bagian ini, bahwa orang lumpuh ini, dia berada dalam komunitas yang bermasalah. Ya, saudara, tadi kata ayatnya yang ketiga, bahwa di situ ternyata di kolam itu, ya, di sekitar kolam itu ada banyak orang-orang sakit, ada orang-orang buta, ada orang-orang timpang, dan ada orang-orang lumpuh. Jadi semua orang yang ada di sekitar dia memiliki masalah, memiliki penyakit, memiliki persoalan, memiliki pergumulan, memiliki krisis. Kapan dia akan mengalami jawaban, saudara? Kapan dia akan mengalami jawaban? Karena ayat yang saya lihat, saudara, ya. Ayatnya yang ke-7, ya, saudara. Ayat yang ke-7 dia bilang begini. Yohanes 5 ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Saudara, perhatikan ini, bahwa dikatakan
Dia katakan, orang lumpuh ini katakan, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Nggak bisa. Karena di situ orang sakit semua, orang bermasalah semua, saudara. Jadi kalau betul 38 tahun kata penafsir dia sudah ada di situ, dia nggak akan bisa. Sebab siapa yang mau tolong dia? Di situ ada orang-orang buta, ada orang-orang timpang, bahkan ada orang-orang lumpuh, saudara. Jadi dia ada dalam lingkungan orang yang bermasalah, ya, orang yang lagi menghadapi krisis, orang yang menghadapi berbagai pergumulan, ya. Jadi dia tidak mungkin kalau dia mau berharap orang lain untuk menurunkan dia ke kolam ketika malaikat turun dan terjadi goncangan, kata firman Tuhan, ya, menurut tradisi Yahudi pada saat itu kalau malaikat turun dan goncangan air bergoncang, maka siapa yang pertama turun, orang itu akan sembuh. Berarti yang kedua, yang ketiga belum sembuh, saudara, ya. Nah, dia ini lumpuh. Kalau dia mau tunggu orang yang timpang tolong dia, kalau dia mau tunggu orang yang apa namanya, yang lumpuh, ya, orang yang buta, nggak bisa. Mereka tidak punya kemampuan, ya. Dia ada dalam komunitas yang salah. Posisi hidupnya ada dalam komunitas yang salah. Saya mau berkata begini, pastikan bahwa saya dan saudara, kita ada dalam posisi komunitas yang benar, ya. Itu sebabnya penting sekali, saudara, bahwa setiap umat-umat Tuhan, orang percaya, dia tetap ada dalam komunitas persekutuan. Dan pastikan persekutuan itu, komunitas itu akan membangun dia, ya. Saya percaya bahwa ketika dia dalam komunitas gereja, persekutuan ibadah, maka di sana, ya saudara, dia akan dibangun, dia akan berakar. Tapi jangan sampai kita salah ada dalam komunitas. Sudah tahu-tahu itu komunitas bukan membangun kita, ya. Komunitas itu bukan membuat kita bertumbuh, bukan membuat kita berakar dan berbuah, tapi kita mau tetap di situ. Rasanya kok nyaman, saya ada dalam komunitas. Nah, orang ini dia ada dalam kumpulan yang orang yang lagi punya masalah. Bagaimana orang lain mau tolong dia? Sebab semua masih dalam pergumulan, lagi dalam krisis, lagi masa menanti bagaimana mereka juga bisa sembuh, bagaimana mereka mau tolong dia. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Saudara, mari biarlah saya dan saudara, biarlah kita tetap terus ada dalam komunitas persekutuan, dalam komunitas ibadah, ya. Sebab kenapa? Di sana akan saudara membuat iman kita bertumbuh ketika puji-pujian, ketika penyembahan, ketika firman disampaikan akan membuat kita kuat, ya. Kalau kita ada dalam komunitas yang saudara yang bermasalah, ya, hari-hari ini saudara terjadi begitu banyak, ya, ada muncul, ya, komunitas-komunitas yang pada akhirnya orang rame-rame pergi ke situ, ya. Mereka lebih suka hadir di acara-acara yang di sana bukan menguatkan dia, ya. Di sana bukan membangun dia, justru melemahkan dia. Nah, sebagai hamba-hamba Tuhan juga, puji Tuhan, setiap Jumat ada doa pagi seperti ini. Terus memperkuat satu dengan yang lain. Bukan berarti saudara semua kita adalah saudara orang-orang yang nggak perlu lagi butuh firman. Tetapi sekalipun kita menyampaikan firman Tuhan dalam persekutuan kita masing-masing, tetapi kita juga butuh untuk saling sharing satu dengan yang lain. Kita butuh untuk saudara bersekutu bersama-sama. Sebab di sana ada kekuatan yang baru. Di sana ada kesegaran. Di sana saudara ada sesuatu yang akan terus membangkitkan kita. Bahwa hadirat Tuhan hadir. Bahwa ada kekuatan Allah yang bekerja. Kuasa yang dahsyat, ya, tidak pernah berhenti. Nah, orang ini dia ada di dalam komunitas yang ternyata semuanya sakit. Sampai kapanpun kalau dia mau tunggu orang lain tolong, nggak akan mungkin terjadi dalam pemikiran secara logika. Ya, jadi mari kita sebagai orang-orang percaya, jangan cari tempat-tempat yang hura-hura, yang rame-rame. Ya saudara, sekarang banyak sekali kalau bilang, ayo mari kita ke ibadah. Aduh, tapi kalau diajak ke tempat yang lain, ya, acara party sama-sama, nonton bareng, kemudian acara-acara saudara yang sama-sama juga. Ayo kita ke mall sama-sama. Ayo kita ke tempat-tempat yang saudara yang pada akhirnya tidak membuat kita kuat. Pastikan bahwa posisi kita, ya, ada di dalam satu persekutuan, dalam satu komunitas, sehingga percayalah firman Tuhan katakan
Dalam Ibrani 10:25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi, jangan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan. Komunitas persekutuan gereja, ya Bible study, cell group, atau apapun itu. Pastikan bahwa posisi kehidupan kita senantiasa, saudara, ada di dalam keberadaan hidup di mana kita tidak menempatkan kehidupan kita di dalam komunitas yang tidak bisa membuat kita terbangun, yang tidak bisa membuat kita bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Ya, nah kita melihat bahwa saudara, apa keinginan orang lumpuh ini? Ya, satu, saudara, keinginannya adalah dia ingin sembuh, dia ingin terlepas, ya, terbebas, dia ingin jawaban, dia ingin terjadi terobosan di dalam hidupnya. Itu adalah kerinduannya. Tetapi saudara, kita melihat bahwa pengharapannya, bahwa dia berpikir secara logika bahwa mujizat akan terjadi, ya, pada saat goncangan air di kolam itu. Ya, ini adalah sesuatu yang sudah sekian lama ada di dalam pikirannya. Jadi katanya kalau malaikat turun, kemudian pada saat kolam itu pada saat malaikat turun dan saudara, air di dalam kolam itu akan terjadi goncangan, maka siapa yang turun lebih dulu, dia akan alami kesembuhan. Ini kata firman Tuhan. Jadi pengharapannya, saudara, bahwa dia akan sembuh. Tetapi saudara, dia punya pengharapan kepada goncangan yang ada di kolam Bethesda, ya. Dia memiliki pengharapan. Saya boleh katakan dia memiliki juga iman. Tapi sayang, imannya hanya sebatas kolam Bethesda. Pengharapannya hanya terlalu kecil dalam, oh iya, saya akan melihat ini hanya dalam satu tempat, satu wadah itu. Dia punya pengharapan bagus, tetapi sayang, saudara, ya, sekian lama dia menunggu karena dia punya pengharapan bahwa di kolam itu akan ada mujizat. Dia lupa Tuhan bisa memakai siapa saja dan Tuhan bisa datang melawat dia. Ya, biarlah dalam kehidupan kita juga hari-hari ini dan ke depan. Mari, saudara, jangan membawa pengharapan kita hanya kepada satu lingkup yang kecil, ya. Iman kita, ya, kita terbatas, iman kita hanya, oh iya, kita memikirkan sesuatu yang, oh iya, nanti kalau saya begini, saya tahu bahwa di situ akan ada mujizat. Tetapi sebenarnya Tuhan mau bekerja dengan caranya Tuhan, bahwa Tuhan atau cara Tuhan untuk melepaskan seseorang, untuk membuat terobosan, untuk menyatakan mujizatnya, saudara, kita nggak bisa pikir secara logika. Kadang-kala pemikiran kita terbatas, ya, bahwa nanti kalau begini baru ada mujizat. Di tempat ini, dalam situasi ini, berarti ada mujizat. Nah, orang ini tidak pernah punya pemikiran mungkin pada saat itu, bahwa sebenarnya dia akan alami mujizat di luar daripada kolam itu, di luar daripada goncangan air. Dia tidak punya pemikiran seperti itu. Karena apa? Saudara, dia sudah cukup lama, ya, terbangun di dalam pikirannya bahwa di dalam kolam itu ada mujizat. Di dalam kolam itu ketika terjadi goncangan, ya, itu terbangun cukup lama sehingga dia menanti di situ cukup lama. Tidak ada hal-hal yang baru, ya. Pada akhirnya, saudara, bisa dibayangkan kalau betul 38 tahun, ya, dia menunggu, itu bukan waktu yang lama. Sebab kenapa? Cara lama, pemikiran yang lama dia pegang terus. Dia terobsesi dengan sesuatu. Oh iya, caranya begini. Memang kalau alami sesuatu kebangunan, sesuatu revival. Oh iya ini. Tapi sebenarnya, saudara, Tuhan mau pakai dengan cara Tuhan yang lain. Ya, saya percaya bahwa Tuhan itu punya kreasi yang luar biasa. Tuhan kita itu, saudara, kreatif. Ya, kita punya pemikiran, kita punya otak ini terlalu kecil. Tuhan itu kreatif. Dia bekerja mengalahkan setiap zaman dan teknologi. Cara kita pada masa lalu, 10 tahun lalu, beda dengan sekarang. Ya,
ke depan juga sangat berbeda. Sebab Tuhan bergerak dengan caranya. Jangan batasi Tuhan lewat saudara logika kita, lewat pemikiran kita, lewat cara-cara lama yang mungkin pernah terjadi pada masa lalu. Tuhan pun sanggup bekerja dengan cara Tuhan di masa yang akan datang. Ya sudah, kayaknya saya sudah begini. Mungkin kayaknya sudah nggak bisa lagi. Ya, untuk saya membangun sesuatu lagi yang seperti dulu. Ya, sebab kalau dulu saya punya pengalaman seperti ini. Ya, saudara, kita terbangun dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi Tuhan kita punya cara yang luar biasa, yang bergerak mengalahkan sama. Saya percaya bahwa di setiap generasi, di setiap masa Tuhan berkarya dengan dahsyat dan luar biasa. Nah, orang ini, saudara, punya kerinduan, punya keinginan untuk dikatakan saudara, sembuh. Dia katakan terlepas. Nah, kita melihat bahwa, saudara, pada saat itu Yesus datang ke tempat orang lumpuh itu berada. Ya, Tuhan datang. Ya, kenapa Tuhan datang di situ? Saudara, saya percaya ada sesuatu yang menarik. Ya, ada sesuatu yang menarik sehingga Tuhan datang di tempat itu. Dan saudara, Tuhan datang secara istimewa, secara khusus kepada orang yang lumpuh 38 tahun. Dan tidak dikatakan di dalam pasal ini bahwa Tuhan menyatakan kesembuhan kepada orang lumpuh ini. Selain orang lumpuh ini. Nah, saudara perhatikan, tadi dijelaskan bahwa di dalam sekitar kolam Bethesda itu cukup banyak orang yang ada di situ. Cukup banyak orang yang sakit. Tadi ayat 3 bilang, di situ ada orang-orang buta, ada orang-orang timpang, dan ada orang-orang lumpuh. Jadi yang sakit bukan hanya dia, yang lumpuh bukan hanya dia. Tapi kok kenapa Tuhan tertarik dan datang menjamah dan datang ke tempat orang ini? Kenapa dia tidak cari yang lain? Tetapi kenapa dia justru datang ke tempat di mana orang lumpuh yang 38 tahun berada. Sekalipun di situ ada banyak orang yang lagi bergumul, yang lagi bermasalah, yang lagi krisis. Tapi justru Tuhan tertarik dalam kehidupan orang lumpuh ini. Ada sesuatu yang menarik. Saudara, ada sesuatu yang menarik sehingga membuat Tuhan tertarik untuk datang di dalam keberadaan hidup orang lumpuh ini. Saudara, saya percaya setiap kita, ya, kita punya daya tarik bagaimana menarik hati Tuhan. Seperti pada pagi hari ini, ketika saudara datang berdoa, saudara lagi menarik hati Tuhan. Tuhan Allah kita, ya, yang senantiasa, saudara, dia tahu keberadaan hidup kita. Seperti orang lumpuh ini, dia tahu apa yang dialami oleh orang lumpuh ini, bahwa orang lumpuh ini 38 tahun. Dia tahu juga di situ ada banyak orang-orang lumpuh, ada banyak orang-orang timpang, ada banyak orang-orang buta. Tetapi dia tertarik dengan orang lumpuh ini. Sebab ada sesuatu yang menarik. Ya, ada sesuatu yang menarik. Sehingga dia datang dan dia melawat orang lumpuh ini. Mari saudara, di dalam mungkin kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi tekanan, kita menghadapi masalah, krisis demi krisis, beban berat, situasi sulit, ya, baik dalam kehidupan kita secara pribadi, kehidupan kita saudara dalam keluarga, mungkin saudara masalah finansial, pekerjaan, masalah apa saja, bahkan mungkin di dalam kita sebagai hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan kita, ya. Percayalah bahwa Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita. Bagaimana menarik hati Tuhan? Ya, Yohanes 4 ayat 23 dan 24 firman Tuhan bilang begini. Allah itu roh. Bapa, coba saudara saya mundur sedikit saudara. Yohanes 4 23 24. Kita lihat, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Salah satu juga yang menarik hati Tuhan adalah dia rindu kita menjadi penyembah-penyembah, ya. Karena di sini dikatakan, ya, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah senang dengan pujian kita.
Allah senang dengan penyembahan kita. Itu adalah juga salah satu daya tarik untuk menarik hati Tuhan. Ketika kita banyak memuji Tuhan, menyembah Tuhan seperti pada pagi hari ini, maka saudara, Bapa Allah menghendaki penyembah yang demikian. Kita tahu juga bersama, Tuhan bertahta atau Tuhan duduk di atas puji-pujian. Artinya saudara, bahwa di atas puji-pujian, ya, dalam pujian-pujian kita, ya, Tuhan ada di sana, ya. Kita juga bisa menarik hati Tuhan. Kita teringat juga cerita yang lain. Siapa saudara? Dalam pengalaman Raja Hizkia, ketika saudara seorang nabi datang kepada dia, Tuhan katakan kepada nabi ini, pergi dan sampaikan kepada Hizkia bahwa sampaikan pesan-pesan terakhir kepada keluargamu, maka engkau akan mati. Waktu Hizkia mendengar saudara keputusan Tuhan bahwa dia akan mati, apa yang terjadi? Saudara, Hizkia membuat daya tarik. Dia menarik hati Tuhan dengan cara apa? Kata firman Tuhan, ketika dia dengar, dia tidak mengeluh, dia tidak bersungut, tapi dia, saudara, pergi berdoa, dan di dalam doanya itu, kata firman Tuhan, dia menangis. Sesudah Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Hizkia, Tuhan berkata kepada Nabi Yesaya bin Amos, pergi sampaikan kepada Hizkia bahwa aku telah melihat doamu dan air matamu. Kenapa Tuhan merubah keputusan, ya? Yang tadinya Tuhan akan saudara akan mengambil dia, tetapi pada saat Hizkia mendengar itu, Hizkia mulai berdoa, ya. Hizkia mulai berdoa dengan sungguh-sungguh dan dia menangis. Tuhan dalam ayat-ayat, ya, dalam firman Tuhan itu, Tuhan lihat setiap doa Hizkia. Tuhan lihat setiap air mata Hizkia. Ternyata ini menarik hati Tuhan. Ya, mari saudara, biarlah dalam perjalanan kehidupan kita ke depan, kita mau terus menarik hati Tuhan, sehingga Tuhan datang dalam kehidupan kita. Apapun pergumulan kita, masalah, tantangan, ketika Tuhan datang melawat saudara, orang ini, ya, orang lumpuh ini, Tuhan katakan bahwa bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ketika dia mendengar, saudara, dia bukan hanya sekadar, dia langsung bangun. Dan saudara, dia mengangkat tilamnya dan dia berjalan. Mari kita mau hari-hari ini ingat kata ini, bangun. Jangan tertidur. Jangan kita terus berada dalam sebuah kelemahan, sebuah kebiasaan yang membuat pada akhirnya saudara kita menjadi lumpuh. Tetapi kata firman Tuhan, bangun, ya. Biarlah kita mau bangun dari kelemahan, kita mau bangun dari ikatan, kita mau bangun dari ketidakberdayaan, kita mau bangun dari keadaan yang membuat kita menjadi saudara lemah. Kita mau bangun, ya, dari saudara semangat pelayanan kita. Kita mau bangun kembali, ya saudara, dari saudara antusias, ya. Biarlah saudara semangat kita, kerinduan kita untuk melayani Tuhan. Mari kita bangkitkan lagi, kita bangunkan lagi, sehingga kenapa? Di sana kita akan melihat hal-hal yang lebih besar yang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Tuhan memberkati kita. Firman Tuhan saya tibakan di sini. Haleluya. Puji Tuhan, kiranya semua kita diberkati dengan firman Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam pokok-pokok doa. Saya minta kesediaan Ibu Pendeta Selvi Tasik. Sambil kita angkat satu pujian, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Terlalu banyak. Amin. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku
dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur kalau di pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah melawat kami dengan firman-Mu. Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang maha mulia, Engkau Allah yang ajaib dan perkasa. Engkau yang tahu segala keberadaan umat-Mu, ya Tuhan. Engkau tahu di akhir zaman ini banyak anak-anak Tuhan menjadi lumpuh secara rohani. Menjadi tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat memakai kaki untuk berjalan mencari jiwa. Tidak dapat bekerja dengan maksimal dalam melayani Tuhan. Oleh sebab keadaan dunia yang semakin hari semakin sukar, keadaan dunia yang membuat kondisi sekeliling kami, sekeliling anak-anak Tuhan, membuat anak-anak Tuhan menjadi lumpuh secara rohani. Tuhan, biar kiranya firman yang sudah melawat kami pagi hari ini membangkitkan kembali iman kami, membangkitkan kami kembali semangat kami dalam melayani Tuhan, sehingga kami tidak terpaku kepada hal-hal jasmani saja, tetapi kehidupan rohani kami bangkit bahwa ada Tuhan yang selalu sanggup melawat umat Tuhan dan bekerja di dalam kami dengan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Bahwa ada Tuhan yang memiliki begitu banyak cara untuk menolong. Bahwa mujizat Tuhan masih berlaku. Bahwa kuasa Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biar perspektif kami dibukakan. Kami tidak terpaku kepada hal-hal jasmania, keterbatasan manusia, tetapi kami melihat kepada Allah yang tidak terbatas dalam kuasa dan mujizat. Allah yang luar biasa yang sanggup melakukan segala perkara. Kelumpuhan yang walaupun secara jasmani sudah terlalu lama, 38 tahun, secara manusia tidak ada pertolongan. Sepertinya jalan tertutup, tidak ada yang dia tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi biar pagi hari ini kami mau arahkan pandangan mata rohani kami kepada Tuhan. Bahwa kami punya Tuhan yang berbelas kasihan dalam kehidupan kami. Yang sanggup melakukan mujizat dalam hidup kami. Ketika kami memandang kepada Tuhan, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Membawa pengharapan kami kepada Tuhan. Engkau sanggup menolong kami. Engkau akan mengulurkan tangan-Mu, memulihkan hidup kami. Tuhan, biar kiranya firman Tuhan yang sudah datang pada kami pagi hari ini, memulihkan iman kami, memulihkan pengharapan kami, memulihkan kasih kami kepada Tuhan. Biar kami tetap cinta sampai selama-lamanya, tetap berharap sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, seperti Yosafat ketika ketakutan melanda dia tetap percaya. Seperti Daud ketika ketakutan melanda dia
supaya dia memperkuat imannya kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu menjadi anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, dan kami akan mengalami pembaharuan, pemulihan hari ke hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur akan firman-Mu yang sudah datang melawat kami pagi hari ini, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pagi ini. Tuhan memberkati Pendeta Robinson dan keluarga ya Tuhan, pelayanannya yang ada di Maryland diberkati Tuhan, semakin menjangkau lebih banyak jiwa, ada kegerakan rohani di sana di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam segala kegiatan pelayanan mereka dapat menjangkau banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan di GPDI USA, setiap penggembalaan kami, Tuhan memberkati. Ada semangat yang dipulihkan dari hari ke hari, diperbaharui dari hari ke hari. Kami semua tetap bersemangat dalam melayani Tuhan dengan semangat yang berapi-api, dengan cinta yang sungguh kepada Tuhan, dengan kesungguhan hati untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan kami semua, dari ketua sampai kepada semua pengurus dan anggota GPD USA yang ada. Di mana saja Engkau tempatkan kami Tuhan, kami akan pakai kaki kami untuk terus mencari jiwa. Kami akan pakai tangan kami untuk terus bekerja bagi Tuhan, dan kami akan serahkan seluruh hidup kami untuk terus melayani Tuhan sampai akhirnya. Oh, terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa bagi segala kegiatan, rencana-rencana di dalam GPD USA ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan. Rencana untuk retreat kami, Tuhan, kami taruh dalam tangan Tuhan. Biar semuanya jadi seturut mau Tuhan, menurut kehendak Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kegiatan kami ini. Segala persiapan kami, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mengadakan segala keperluan kami, hikmat untuk kami dapat melakukan ini semua, dan kesatuan hati Tuhan berikan bagi kami. Semangat untuk rekonsiliasi di dalam nama Tuhan terjadi juga di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa bagi Foursquare Connection yang akan diadakan di Denver. Tuhan juga biar acara ini juga menjadi alat Tuhan untuk penjangkauan jiwa-jiwa dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang akan datang dari berbagai belahan dunia, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Setiap hamba-hamba Tuhan, bapak-bapak gembala, ibu-ibu gembala akan melayani sesuai dengan porsi masing-masing yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua, dengan satu tujuan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpuji-puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita bersyukur kepada Maha Besar Tuhan atas perkenan Tuhan. Ibadah doa pagi ini hampir selesai. Terima kasih kepada keluarga hamba Tuhan, Pastor Robinson dan Ibu Pendeta Nela Tulenan, yang Tuhan sudah pakai dengan luar biasa menjadi saluran berkat dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus terus pakai dengan luar biasa dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di Maryland, bahkan dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan di mana saja. Terima kasih untuk kehadiran semua hamba-hamba Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita tahu bahwa hari ini merupakan minggu pertama di bulan Maret. Kita mengadakan puasa sampai ketemu lagi sebentar sore dalam ibadah tutup puasa bersama jam 6 sore waktu New York dan jam 4 sore waktu Denver, Colorado. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap semangat, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa jemaat Tuhan di mana saja berada yang sudah mengikuti ibadah ini di saat ibadah ini berlangsung dan akan mengikuti ibadah pagi hari ini sesudah ibadah. Semua diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, seterusnya acara ini saya serahkan kepada Bapak Pendeta Charles Tulenan. Tuhan memberkati kita semua. Silakan Om Charles, puji Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah memberkati kita semua dalam persekutuan doa kita GPD USA. Mari kita tamatkan ibadah kita. Terima kasih Bapa di sorga, anugerah kasih-Mu yang selalu Engkau nyatakan bagi kami, sehingga hari ini lagi kami boleh bersekutu bersama-sama. Kami merasakan hadirat-Mu tetap ada dan menaungi kami. Terima kasih untuk bekal firman-Mu yang menjadi pedoman bagi kami ke depan sebagai hamba-hamba Tuhan GPD USA. Kami akan terus teguh di dalam Tuhan, saling peduli dan mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih, dan hari ini segala aktivitas yang kami mau lakukan, kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, baik berkat-berkat secara jasmania, demikian pun berkat rohani, kasih sayang dari Yesus sebagai anak di dalam persekutuan kerukunan damai sejahtera, dan urapan dari Allah Roh Kudus tinggal terus di dalam kita semua. Saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Sebab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah doa kami GPD USA. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan yang besar, yang telah